sakit terus sakit berhenti ini hamil lagi Pak katanya ayeuna sing sabar itu maha nasib. Ya, kisah Mak Eros wanita perkasa dengan 25 anak. Pak Asep, ini kan udah terlanjur nih ya, punya banyak anak. Nah, Bapak sempat nggak atau pernah nggak ngomong ke anak-anak Bapak itu jangan tiru? Oh pernah. Saya gitu. Pernah. Gimana? Anak-anak semuanya. Nih, anak-anak deh, jangan nakal-nakal udah aja. Bapak aja yang nakal. Ya. Gitu. Udah biasa itu mah, Pak. Kalau Bapak nakal mah udah biasa. Jangan nakal-nakal, yang betul-betul aja, yang jujur. Kan saya nggak orang miskin. Jangan ikut apa-apa. Jujur aja yang betul-betul. Pernah nggak bilang jangan ikut Bapak punya 25 anak gitu, cukup anaknya 1 atau 2 gitu? Iya. Udah. Jangan banyak-banyak seperti Bapak, udah aja cukup 2, 1. Repot ya soalnya ya. Saya nanyain sama orang lain yang nggak punya anak. Saya banyak repot, nggak punya anak repot sama. Ditanya sama. Pernah nggak Pak? Apa? Yang mau minta anak itu? Apa? Dari anak Bapak itu, udah untuk saya aja 2 atau 3 gitu ada nggak? Ada. Tapi nggak, Mak Eros nggak kasih? Enggak. Tetangga dekat nih, tetangga dekat. Pak, minta anak 1 untuk itu, untuk di dapur, untuk masak, ya dikasih sama 1 bulan dikasih 100. Jangan Ibu, jangan, enggak ngasih anak-anak. Dia masih makan udah aja di sini. Kalau ada yang mau yang kecil-kecil gitu mau diadopsi boleh nggak Mak? Ya apa? Mau ngadopsi jadi anak angkat gitu boleh nggak Mak? Jangan. Jangan. Kenapa? Kasihan itu. Kasihan sama anak. Kasihan sama anak. Kalau misalnya diadopsi terus mereka disekolahi? Boleh, kalau sekolahi mau boleh, kalau sekolahi. Kalau nggak sekolahi mah jangan. Jangan ya? Jangan. Jadi boleh kalau jadi anak asuh ya, dan dijamin pendidikannya. Iya, jamin gitu pendidikannya. Iya. Mbak Din, ini mungkin kita ngomong ke depannya ini ya setelah melihat kayak gini. Ini tadi kita sempat cerita juga kalau Mbak Dini bisa menyinggung soal ada baby booming gitu ya Mbak ya. Nah ini mumpung ini katanya tahun ini kan ada sensus ini Mbak Dini apa yang Mbak Dini bisa komentari atau tanggapi? Ya saya pikir setiap keluarga yang baru menikah udah mesti merencanakan anaknya, mesti benar-benar lihat ya, bukan hanya punya cukup dana, tapi melihat kesanggupan sebagai individu, mampu nggak saya mempunyai waktu yang cukup untuk mendidik anak, karena sekarang ini mendidik anak itu tidak mudah. Ya, mendidik anak itu bagaimana caranya kita bisa memberikan fondasi yang kuat dari segi kognitifnya, dari segi emosinya, dari segi sosialnya, ya. Apakah mereka bisa menjadi manusia yang utuh, yang bisa nanti akhirnya bisa berkembang dengan sendirinya. Nah, kita juga harus melihat kemampuan kita sendiri, karena sekarang kan kita lihat tuntutan kehidupan juga cukup berat. Nah, itu yang saya pikir harus dipikirkan juga. Harus dipikirkan. Jadi bukan hanya masalah dana saja, tapi juga kesanggupan kita sebagai orang tua untuk bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tapi satu mungkin yang bisa kita apresiasi dari keluarga Pak Asep dan Mak Eros, mereka tidak membiarkan atau menelantarkan anak-anak mereka tetap struggle dengan bekerja, umur sudah relatif tua tapi masih berusaha untuk. Dan satu hal lagi yang saya lihat sebagai satu sisi positif yang mereka miliki ketika punya anak banyak adalah mereka menerima keadaan ini, tidak menjadikan keadaan ini menjadi beban bagi mereka, sehingga akhirnya mungkin anak-anak juga merasa lebih nyaman karena tidak terjadi pertengkaran. Sudah diterima bahwa ini udah anaknya banyak ya. Hanya memang di sini udah terlanjur ya, punya banyak anak. Jadi ini keluarga yang terlalu besar. Ya, karena dengan keluarga terlalu besar ini juga agak sulit kita untuk bisa mengembangkan anak seoptimal mungkin. Tapi Pak Asep tadi sama Mak Eros juga udah kasih ingat anak-anaknya, jangan punya anak banyak seperti kami gitu ya Pak ya? Ya. Udah aja cukup. Cukup aja ya. Dan bagusnya atau Mas Ronto mau ikuti jejak Pak Asep? Oh, kalau saya enggak gitu, saya mendapatkan kesan saja. Mungkin bagi Pak Asep, Mak Eros itu wanita yang paling cantik di dunia. Ya pasti dong ya Pak ya. Sehingga dia tidak mau pindah ke lain hati, akibatnya punya anak. Tapi yang Pak Asep lupa, telat ngangkat. Perempuan telat ngangkat, nggak jadi selawe. Masalahnya itu kedua tanpa jahitan kok Mas.
langsung bablas gitu. 1 tahun bablas, 1 tahun nggak dijahit kok. Iya, mungkin yang terakhir dari anak-anaknya Mak Eros atau Pak Asep yang ingin ngomong, bicara. Cecep? Apa siapa? Mbak? Mana mic-nya tadi? Mic-nya tadi? Nah itu tolong dikasihkan. Ya boleh, terserah siapa yang mau ngomong terakhir. Atau Yayat boleh. Yayat, apa yang ingin Yayat sampaikan saya? Mau nikah sekarang? Jangan ya, Yayat masih umur berapa sekarang? 14. Masih ada nggak yang Yayat ingin sampaikan gitu? Pada siapa? Iya, pada Mak, pada Bapak mungkin, atau pada kita semua, pada penonton? Apa cita-cita atau harapan Yayat ke depannya saya? Harapannya Yayat pengen sekolah kayak teman-teman yang lain. Gak apa-apa sayang, terus? Mau bantu ibu. Kalau sekolah tinggi, pendidikan tinggi, bisa dapat kehidupan yang lebih baik, bisa membantu ibu dan keluarga ya? Iya. Mudah-mudahan ya bisa tercapai, nanti ada jalan ya. Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Asep, Mak Eros dan juga semua putra-putri Bapak dan Mak. Inspirasi dari pembicaraan malam ini bukan soal banyak anak banyak rezeki, tapi banyak anak repot dan susahnya mengurus mereka begitu ya Pak ya. Dan juga bisa Mbak Dini tambahkan lagi mungkin sedikit? Iya, punya anak secukupnya saja. Cukupnya saja sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan ya. Sekarang memang benar dulu ada mengatakan banyak anak banyak rezeki, tapi kayaknya sudah tidak berlaku lagi ya. Baik, iya. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Barometer malam ini, kisah Mak Eros, wanita perkasa dengan 25 anak. Terima kasih juga kepada para mahasiswa yang sudah menyaksikan acara malam ini. Mbak Dini, terima kasih. Terima kasih. Ya, kita jumpa lagi minggu depan dan salam SCTV.